Abah itu kayak punya ilmu spiritual yang benar-benar di luar nalar sih sebenarnya. Sampai akhirnya meninggal itu sosok-sosok yang pernah ikut sama Abah, dia kayak belum dapat tempat baru kayak gitu, dan mungkin masih ada perjanjian sama Abah yang belum terselesaikan. Abah itu membuat rumah di hutan, bener-bener hutan. Kenapa Abah pindah rumah itu ya karena itu banyak sosok-sosok yang datang ke rumah Abah, yaitu iya. Nah pas aku pulang sosok gitu suaranya makin jelas gitu kan, aku penasaran, aku nengok lah ke arah sebelah aku kan, sebelah kiri, aku ngeliat suster ngesot semuanya mata, dia itu pernah makan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Mistis. Kembali lagi bersama saya Nyai Sabrina. Malam ini Nyai ditemenin sama Neng yang cantik. Ya ampun. Neng Sherly, gimana kabarnya? Alhamdulillah Nyai baik. Makasih banget nih. Ini sebetulnya Nyai lagi ada di tempatnya Neng Sherly guys. Daerah mana nih? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Jadi mohon maaf dia orang Sunda ya. Tapi Iya. ngomongnya jadi agak Betawi-Betawi gitu. Nah, makasih banget sebelumnya udah ngizinin Nyai main kesini gitu. Nyai mau sedikit ngobrol lah sama Neng Sherly. Ah, gitu. boleh. Nggak? Malah kita seneng banget didatangi sama Nyai Sabrina. Aduh, suatu kehormatan lah buat Nyai Sherly. Sejak kapan Neng Sherly bisa lihat? Sebenarnya memang dari keluarga aku, dari keluarga mama aku ya, itu memang abah aku kan mempunyai ilmu spiritual Nyai, yang cukup lumayan ya, menurut aku tuh ya lumayan sakti gitu. Abah itu ya abah aku ya, aku yang nyebutnya itu abah kakek aku. Abah itu kayak punya ilmu spiritual yang benar-benar di luar nalar sih sebenarnya. Dia juga bisa gandain uang. Ya mungkin sebagian orang tuh nggak percaya gitu, tapi Orang kalau aku pinter lah percaya, kita iya, bilangnya ya dulu. aku percaya karena aku memang ngelihat sendiri gitu. Karena aku dari kecil, dari 4 tahun itu sudah ikut sama abah. Jadi aku ngelihat aktivitas abah sehari-harinya kayak gimana gitu. Dan memang banyak banget yang tamu-tamu atau pasien-pasien abah tuh pada datang dan balik lagi gitu, karena itu mungkin berhasil gitu. Dan abah pun sampai akhirnya meninggal itu sosok-sosok yang pernah ikut sama abah, dia kayak belum dapat tempat baru kayak gitu, dan mungkin masih ada perjanjian sama abah yang belum terselesaikan. Akhirnya dia kayak nyari tempat untuk melakukan hal seperti itu lagi. Dan dulu mungkin abah itu kayak menggunakan sosok-sosok itu tuh dalam hal positif, karena mungkin sudah tidak dikasih makan, sudah tidak dirawat lagi, akhirnya berdampaklah negatif ke keluarga. Dan sampai akhirnya beberapa saudara aku tuh dibisikin ke hal negatif kayak gitu. Dan sampai saat ini tuh sosok-sosok yang dulunya ikut abah itu masih belum bisa diterima sama keluarga, kayak belum ngeklop gitu. Karena mungkin belum ada penerusnya. Iya, ya, kayak Neng. gitu. Jadi ya gini, ada beberapa keluarga aku, om aku tuh yang mau nerusin, tapi dari abahnya nolak karena hatinya yang kurang baik gitu Nyai. Jadi mungkin abah juga kan tahu nih hati anak-anaknya gitu kan, namanya anak tuh pasti orang tua kan tahu lah sifat-sifatnya. Kenapa tidak diteruskan sama anak yang memang pengen, karena memang berniatnya kurang baik kayak gitu. Makanya sampai saat ini sosok-sosok yang pernah ikut sama abah tuh masih belum dapat tempat yang menurut dia tuh ya untuk ditempatin lah kayak gitu sampai saat ini. Dan mungkin mereka merasa kesel kan karena nggak dikasih makan, nggak dirawat, akhirnya berdampaklah negatif ke keluarga. Sampai ada bisikan-bisikan kayak gitu. Mungkin setahu aku sih kayak gitu. Sampai akhirnya ya ada sebagian yang melakukan kesalahan yang itu, yang pesugihan itu, yang satu ada yang nikah sama jin juga kayak gitu. Jadi malah berdampaknya negatif semua kayak gitu.
ada beberapa lah yang benar masih di jalan yang benar gitu. Tapi Neng Sherly sendiri tinggal sama Abah dulu? Terus tinggal sama Abah. Berarti kan maksudnya sering ngelihat pengobatan gitu kan. Boleh mungkin sedikit cerita dulu kehidupan waktu dari kecil sama Abah gimana gitu? Banyak banget ya? Panjang ya? Banyak banget. Rumah aku itu jauh dari tetangganya. Jadi awalnya itu Abah, rumah kita itu berdempetan sama tetangga. Karena terlalu banyak pasien-pasien Abah yang datang, dan Abah pikir tuh kayak, oh ini tuh bakal ngeganggu nih sama tetangga kan, karena terlalu banyak orang yang datang. Akhirnya Abah memutuskan untuk pindah rumah. Ternyata Abah itu membuat rumah di hutan, bener-bener hutan, jauh banget dari tetangga. Daerah mana nih? Daerah Bogor. Pokoknya Bogor lah. Daerah Bogor guys. Iya, di daerah Bogor. Itu untuk masuk ke rumah aku nih, dari rumah tetangga ke rumah aku itu kita harus ngelewatin kebun, terus persawahan, lapangan luas, sebelah kirinya udah bukit, sebelah kanannya itu udah kuburan warga, terus ngelewatin beberapa empang, itu baru rumah Abah. Dan itu berdiri sendiri di situ. Iya, dan belakangnya itu udah hutan, udah bukit. Itu ya kebayang lah Nyai, di tahun 1980-an itu Abah tuh bikin rumah di situ, di 1980-an lah. Abah bikin rumah di situ, dan pada saat itu benar-benar hutan belantara gitu lah, tapi malah dibikin rumah sama Abah. Ya karena Abah tuh mikirnya biar tetangga tuh nggak keganggu gitu. Banyak sosok-sosok yang kepunyaan Abah, setiap datang itu kayak membawa sesuatu gitu Nyai. Kayak waktu itu kan pernah nih, jadi Abah itu mengundang kayak mungkin ya Nyi Roro Kidul mungkin nih, entah itu Ratu Pantai Selatan, nggak tahu. Itu di rumah hujan gede banget, petir, angin, wah. Dan di samping rumah aku kan banyak pohon-pohon kelapa, itu sampai mau pada tumbang nih, saking gedenya itu benar-benar mau pada tumbang, benar-benar udah mau ke rumah gitu. Cuma kata Abah tenang aja katanya, bakal ada yang datang katanya. Dan aku ngeliat, tapi aku ngeliat bayangannya. Aku cuma ngeliat bayangannya. Jadi di rumah aku itu ada satu ruangan khusus untuk ritualnya Abah. Di situ tuh ya benda-benda mistisnya Abah lah gitu, ada jenglot, terusnya ada keris, pokoknya semuanya ada di situ, banyak banget. Dan si sosok ini tuh masuk ke ruangannya Abah, tapi aku ngeliatnya tuh bayangan, bener-bener bayangan. Itu kayak ratu ya biasa, kayak ada mahkotanya gitu, terus selendangnya gitu. Itu banyak dayang-dayangnya gitu Nyai. Isya, aku sampai merinding beneran. Itu bener-bener, aku bener-bener nyata banget itu ngeliat gitu. Dan itu kayak jalan pelan-pelan gitu, itu masuk ke kamar spiritualnya Abah di situ. Nah setelah Abah kayak mungkin ngomong atau kayak gimana, aku nggak tahu. Setelah selesai semuanya kembali normal, dan pohon yang tadinya mau tumbang itu kembali lagi ke semula. Itu salah satunya. Itu yang kenapa Abah pindah rumah itu ya karena itu banyak sosok-sosok yang datang ke rumah Abah, yaitu kayak anjing hujan gede, terusnya petir, terus angin gitu. Itu karena itu salah satunya Nyai. Apalagi yang pengobatan kayak pengobatan disantet, terus pengobatan yang anak kecil dari nggak bisa jalan sampai bisa jalan, terus ada kiriman santet dari luar ke keluarga kita. Aduh banyak sebenarnya. Cuman ya itulah keluarga kita. Itu ya. Aduh. Itu yang kayaknya bikin Neng Sherly makin tajam gitu penglihatannya. Iya, dari pas ini sih sebenarnya waktu kecil tuh mama sih bilang katanya aku memang udah agak aneh. Sering ngobrol sendiri, sering bercanda sendiri, karena kan waktu itu kan aku cuma sendirian, anak kecil kan di situ di hutan gitu Nyai, siapa yang mau ke situ gitu. Dan aneh gitu, menurut mama tuh aneh kalau aku tuh waktu kecil kayak ngobrol sendiri, terus ini sendiri gitu. Nah
sama abah tuh, abah tahu kalau ada sosok anak kecil yang memang main sama aku gitu, tapi itu malah berdampak negatif ke aku. Di depan rumah aku kan ada empang tuh ya. Nah itu aku sampai mau nyebur ke empang itu. Gara-garanya anak kecil itu kayak manggil aku buat nyebur ke empang itu, ngajak main main tapi gitu. kan itu ngebahayain kamu. Iya, waktu itu kan aku masih kecil, sedangkan empang itu apa ya namanya ya, dalam lah gitu. Kalau aku tuh ke situ ya tenggelam gitu, masih kecil, dan akhirnya sama abah tuh ditutup kayak gitu. Sampai ketutup sih nggak terlalu ketutup, cuman kalau lagi sakit, kalau lagi nggak enak badan gitu, itu selalu ngeliat sih waktu kecil. Sampai akhirnya aku melakukan pesugihan dan baru ngeliat. Nah kemarin pas lagi di Rukiah di Kuningan, aku minta ditutup lagi gitu. Dan itu prosesnya emang agak sulit katanya, karena kan yang ngelihatnya itu, yang aku lihatnya itu kan beberapa hal yang aneh-aneh gitu, makanya agak sulit ditutupnya. Dan sekarang malah peka lagi, kan gimana, mungkin karena keseringan cerita horor kali ya, tapi memang terpanggil. agak susah memang kebanyakan yang ya, maksudnya ya dari yang teman-teman Indigo lain alami, bukan kita nggak mau ngobatin gitu, tapi memang udah nyoba buat ngobatin guys gitu. Tapi ya balik lagi gitu. Makanya kamu pernah dapat DM gak sih di Instagram atau apa yang untuk ditutup itu mah jinnya nempel apa segala macam gitu kan? Harus diruqyah, itu tandanya orang tua kamu melakukan apa sama jin gitu-gitu kan? Kayak guys udah usaha sholat mah sholat, ibadah gitu kan, cuman memang ya saya daripada nganggap ini kutukan, mending nganggap ini anugerah. Siapa tahu bisa bantu orang, itu aja udah kan gitu. Bener ya, kadang orang itu memang ngomongnya niatnya untuk membantu gitu. Bener. Cuman ya kita juga istilahnya nggak bego-bego amat gitu loh Nyai. Kita juga melakukan sholat 5 waktu, berzikir gitu. Kita ngelakuin gitu. Usaha gitu. Tapi memang ya udah, mungkin kalian bilangnya halu atau kita gimana, tapi memang ya itu yang dilihat kok gitu. Bagi orang yang belum pernah melihat ya mungkin mereka nggak percaya ya. Sulit sih, akan skeptis karena ilmu mistis tuh belum masuk ke sains guys. Jadi belum bisa dipetakan gitu. Tapi karena kita yang ngelihat dan langsung berhadapan aja ya, jadi ya percaya gitu dengan itu adanya seperti itu. Bikin kadang lucu sih orang-orang kekeh yang ngasih pasti maksudnya kayak dapat lah DM gak jelas kayak gitu, pasti dapat gitu aja. Iya. Sampai ngebully lah gitu, halu katanya ya, karena kalian nggak ngerasain gitu. Kalian ya, aku aja yang istilahnya penakut banget gitu sampai pengen ditutup tuh ya karena niatan aku juga pengen gitu, sampai nggak mau ngeliat hal kayak gitu tuh pengen, karena serem, bener-bener serem. Lo bayangin aja ketika lo lagi duduk tiba-tiba ngeliat poci gitu kan, lah serem itu. Serem mereka banget. Bukan makhluk yang indah untuk dilihat. Iya gitu. bener gitu ya, katanya suges lah atau apa, ya udahlah terserah kalian aja. Ini Neng, paling aku mau tanya sih di bagian-bagian terakhir, penasaran sama sosoknya Abah gitu, rumahnya, dan juga makhluk paling serem apa yang pernah datang ke rumah? Kalau makhluk paling serem sih ini kayak jenglot gitu sih Nyai. Aku kan dulu ngelihat jenglot itu kan kayak boneka ya, boneka kecil kan, yang cuma segede gini kan? Kan katanya semakin kecil tuh semakin sakti, kata gitu kan. Nah waktu itu aku masuk ke ruangannya Abah. Bukan aku doang sebenarnya yang ngelihat, tapi pernah juga kayak tamu, terus ya saudara aku tuh juga pernah ngelihat gitu. Jadi ruangan spiritual Abah tuh sebenarnya nggak boleh sembarangan orang masuk. Cuman aku, om aku, sama kayak anak buahnya Abah yang boleh masuk gitu. Itu pun harus perseizinan Abah gitu. Jadi di ruangan itu kan kebetulan setiap malam Jumat itu dikasih kayak sesajen, kopi manis, kopi pahit, terus kayak buah-buahan, kayak ada ayam bakar gitu. Kalau dulu kan namanya bekakak ya Nyainya ya. Aku itu ngelihat buah-buahan itu Nyai.
jadi tergiur. Kataku, wah ada buah tuh gitu kan. Pas aku masuk ke ruangan itu, pas aku lagi ambil itu buah, di belakang aku ada sosok dua. Itu wah serem banget, bener-bener serem banget. Itu sosok yang punyanya Abah sebenarnya, yang jenglot itu kan. Abah punya 2 jenglot kan. Itu ada sosok 2, yang satu warna hijau, yang satu warna hitam. Itu semuanya bercaling, gede banget, berbulu, dan ada buntutnya kayak iblis gitu loh Nyai. Itu waktu kecil ya, itu masih kecil, sekitar berapa ya, umuran 7 tahun 8 tahunan lah. Sebenarnya udah inget kan. Aku itu untungnya itu ngeliat bayangannya Nyai. Awalnya ngeliat bayangannya, aku kira saudara aku di belakang aku kan, mau ngagetin atau kayak gimana kan. Pas aku pegang, aku nengok ke belakang, aku langsung ngejerit di situ, dan mereka langsung hilang. Tapi mereka kayak nggak nakutin, kayak cuman ayo gitu. Iya, kayak jangan. Iya, gitu ya. ayo ngapain gitu. Yang Tapi namanya kan tetap aja. Nyai, kalau misalkan kamu ngelihat nih, aduh, misalnya kamu bisa ngelihat dah sosok itu dah, aku tahu kamu bisa ngelihat. Yang sebenarnya itu ada namanya, masih ada kan sampai sekarang? Masih ada. Dan belum ada yang punya maksudnya? Iya, masih belum ada yang bisa milikin lah gitu. Itu masih kayak pegangannya Abah. Itu ada 2, yang satu tuh galak banget. Yang Ya. hitam? Yang satu ya agak inilah gitu, nggak terlalu galak banget. Tapi yang satu itu, yang galak itu, yang sering ngebantuin Abah kalau ada yang kayak nyerang nyantet lah ke rumah kayak gitu. Nah, waktu itu ada tamunya Abah, dia datang untuk bapak-bapak. Dia nggak percaya Nyai, katanya apaan sih hal-hal kayak gitu, katanya kayak nyepelein Abah lah gitu. Kata Abah, ya udah kamu masuk aja ke ruangan sana, kata gitu, ke ruangan spiritual itu 5 menit aja kata gitu, kamu duduk aja di situ. Pas dia masuk nih, dengan bangganya nih dia masuk kan, duduk, belum ada 2 menit dia udah ngejerit-jeritnya sampai nangis. Itu dia diliatin sama sosok itu, dan sosok itu bener-bener kayak mau nerekam gitu Nyai. Karena mungkin dia juga ngerasa kesal kali ya, nih orang kayaknya nggak percaya nih sama gue gitu. Diliatin bener-bener wujud aslinya banget, dan itu orang itu tuh bener-bener sampai nangis dah, sampai bilang maaf abah saya sempat nggak percaya kata gitu. Pas udah diliatin baru dia percaya. Aduh, itu galak banget. Yang satu bener-bener galak banget, yang satu matanya merah. Gede banget. Kalau yang jenglotnya itu kan kecil ya Nyai, tapi kalau aslinya masya Allah gede banget. Gue merinding. Pasti Nyai tahu dah ya kan, pasti Nyai ngebayangin dah gitu. Itu masih ada di rumah di rumahku, dan itu ngejagain salah satu benda yang masih ada di dalam tanah. Jadi keluargaku ada peninggalan Abah yang masih dijaga sama 2 sosok itu, kayak gitu. Itu pengalaman salah satunya sebenarnya, dan masih banyak lagi pengalaman. Aku kan di situ sama sepupu aku yang ngajakin aku pesugihan tuh, si AA. Aku kan manggilnya si AA. Waktu itu si AA itu masih SMP kelas 3-an lah gitu. Nah, aku kalau tiap malam tuh main sama dia, karena kan nggak ada temen lagi kan selain dia. Kita main pocong-pocongan ceritanya. Nah, si AA itu pakai mukena putih, pakai bedak, terus senter kan dulu senternya tuh ada senter merah tuh Nyai ya kan. Dimasukin lah kayak gini nih, udah posisi kayak gini mau nakutin aku kan. Dia ada di deket spiritualnya Abah ruangannya. Kebetulan gelap kan. Nah, pas dia lagi mau nakutin aku, di belakangnya itu kebuka lah pintu. Pas dia nengok nih ke belakang, ketemu sama pocong beneran Nyai. Itu pocong bener-bener di hadapannya dia. Kan dia lagi pura-pura jadi pocong kan. Ternyata bete lo kalau kamu cerita lo. Asli guys. Itu beneran. Itu dia.
bukan serem-serem lagi. Kalau kamu mungkin kalau kamu ke rumah aku, aduh, berubah kali. Enggak, kayak aku nggak sanggup dia buat ke rumah kamu. Itu dia sampai apa namanya ya, sampai nggak bisa ngomong gitu dan pipis di celana. Astagfirullah. Ya di hadapan dia Nyai pocong gitu, dan dia masih pakai senter gitu kayak gini. Ya Allah, itu masih ada kapas, terus matanya merah gitu, terus banyak belatung-belatungnya kata dia, karena kan dia pakai senter ya, jadi jelas kelihatan mukanya. Aduh, Kayak kita gini kan gitu. iya kayak gitu kelihatan, itu bener-bener nyata. Dan dari situ dia bener-bener takut sama pocong gara-gara itu. Sampai sekarang dia paling takut sama pocong. Di antara setan-setan yang lain kata dia, gue paling takut sama pocong katanya gitu, kata si AA. Ada lagi kejadian waktu si AA pulang malam. Jadi AA kan sebenarnya bandel banget nih, namanya waktu SMP kan, lagi bandel-bandelnya. Tahu sendiri kan rumah aku jauh dari tetangga ya kan. Si A udah dikasih tahu jangan pulang malam-malam katanya, belajar katanya gitu. Ngeyel nih dia kan. Pas pulang mau nyampe empang, kan ada empang kan di depan rumah aku, itu ada lampu kecil. Terang dong, istilahnya kelihatan jalannya kan. Pas dia mau lewat situ, dia ketemu sama kayak King Kong. Bener-bener kayak King Kong. Jadi kayak monyet gitu, King Kong gede banget. Gorila. Iya, gorila kayak gini nih. Dan itu calingnya tuh bener-bener lagi mangap gitu ke si AA. Ngejerit lagi dia di situ, dan Abah tuh ketawa-ketawa aja. Karena itu katanya punya Abah. Malak gitu ya. Jadi si AA tuh karena Abah saking keselnya gitu sama tuh anak, jadi ya udah dikerjain lah sama si Abah. Nggak tahu deh itu makhluk apaan. Itu bener-bener King Kong, bener-bener King Kong banget. Neng, selain itu ada sosok apa lagi? Nah, ini kejadian waktu aku sama nenek aku sama Umi. Nah, kalau di rumah aku itu kalau udah maghrib kan serem ya. Banget malah. Banget. Nah, kata om aku jangan dulu keluar. Jadi Umi itu mau beli sesuatu ke warung gitu, karena mungkin udah habis banget kali ya. Kata om aku jangan dulu Mi, nanti aja habis maghrib kata gitu. Jadi itu tuh sebelum maghrib. Nah, ngajakin aku. Waktu itu aku masih SD apa SMP gitu, aku lupa. Aku berdua tuh jalan sama Umi kan ke warung, kan lumayan jauh kan Nyai. Nah, pas aku pulang itu kan sebelum lapangan kan kita ngelewatin sawah sama kebun dulu kan. Pas kita lagi jalan itu kita ngedenger di sebelah kiri ada yang srek gitu, kayak apa namanya, kayak ada benda diseret gitu. Iya, diseret. Aku bilang, Mi itu apa? Udah diamin aja katanya gitu. Agak cepet aja jalannya katanya. Aku agak cepet, si suara itu makin cepet juga. Jadi setiap aku jalan pelan, dia ikutan pelan. Setiap aku jalan cepet, dia ikutan cepet. Kata aku itu apaan ya, kata aku. Tapi aku kiri kanan tuh nggak ada. Aku awalnya ngeliat kiri kanan nggak ada. Kata Umi, udah ayo kita buruan, kata udah mau maghrib. Nah, pas mau nyampe lapangan itu kayak kresek gitu suaranya, makin jelas gitu kan. Aku penasaran, aku nengok lah ke arah sebelah aku kan, sebelah kiri. Itu aku ngeliat suster ngesot, mukanya itu semuanya mata. Tapi bukan kayak di TV-TV Nyai yang pakai apa sih namanya tuh? Topi. Iya, gitu. pakai topi terus pakai baju putih gitu. Enggak. Itu bajunya lusuh, putih tapi lusuh. Yang anehnya mukanya itu semuanya mata. Sampai tangan, muka semuanya mata. Mata semuanya mata. Tapi dia ngesot emang. Dia ngesot tapi semuanya mata. Bener-bener aku ngeliat sama Umi gitu, bener-bener ngeliat ngesot tapi mata semuanya. Dan dulu dia punya cerita, dia itu pernah makan orang. Sosok itu tuh dulu ngejar orang dan itu dimakan. Story-nya katanya gitu. Kan aku udah nyampe rumah nih itu sebelum ketemu Abah kali ya. Iya, jadi
karena kenapa kita nggak dikejar ya, karena kita kan udah dibentengin sama abah kan gitu. Kalau misalkan orang lain ngelihat sosok itu pasti dikejar sampai manapun dikejar, meskipun dia sudah masuk rumah gitu, entah itu dia kenapa bisa-bisa meninggal katanya gitu storynya, kata Umi. Jadi makanya Umi juga agak was-was ketemu sama sosok itu. Untungnya tuh dia nggak ngejar, kita langsung lari dari situ. Udah gitu kita lari sama nenek-nenek gitu Nyai, ya gimana gitu kan, mau diduluin kasihan gitu kan. Jadi ya udah kita larinya ya sebisa Umi lari gitu, sampai akhirnya kita nyampe ke rumah dan langsung diomelin sama Om. Ya kan dibilang kata jangan dulu keluar kata gitu kan. Dan itu benar-benar nyata gitu. Kalau suster ngesot yang kita lihat di TV kan ya cantik lah gitu, masih cantik gitu, bagus ya itu gitu. Suster keramas gitu tuh masih cantik. Tapi kalau yang aku lihat sama nenek aku lihat itu matanya ada 1000. Kalau di sana tuh bilangnya katanya suster ngesot mata 1000. Itu terkenal di daerah kami. Terkenal. Memang dulu ada sebuah pabrik zaman Belanda di sana, dan sosok itu tuh memang udah ada kata gitu, dan itu dulunya memakan orang gitu. Entah itu kita nggak pernah tahu nih memakan orangnya seperti apa gitu, tapi yang aku tahu sih katanya setiap ada orang yang ngeliat dia itu nggak lama meninggal gitu. Tapi 1000 mata, bayangin aja semuanya mata Nyai. Nggak dikejar dia aja udah. Ngeliatnya aja nggak mau. Ngeliatnya nggak, bayangin aja semuanya mata, nggak ada hidung, nggak ada apa, tapi mata semuanya. Itu benar-benar ada di sana, nyata. Seramnya dia guys. Serem memang kalau diceritain. Kalau aku nyeritain kejadian yang waktu aku tinggal sama Abah tuh nggak ada habisnya, jadi ada aja kejadian gitu. Dan sekarang setelah Umi dan Abah nggak ada, rumah siapa yang nempatin? Jadi waktu itu kan sempat dijual dulunya, dijual tuh masih ada Umi nih, masih ada Umi itu dijual, kita pindah ke deket tetangga gitu, dan rumah itu ada yang beli, kayak mau dibikin perumahan gitu Nyai. Nah rumah aku tuh udah diratai, udah dibongkar gitu, semuanya udah dibongkar, tapi anehnya nggak bisa diapa-apain lagi, nggak bisa diratain, nggak bisa kayak dibikin rumah lagi tuh nggak bisa. Setiap ada yang mau ngeratain rumah itu kayak tanah-tanahnya gitu Nyai, tapi kalau untuk bangunannya udah rata, udah hancur gitu. Tapi kalau untuk kayak diratain tanah itu nggak pernah bisa. Sampai 3 beko ini patah sampai saat ini, 3 beko patah, itu parah sih. Dan setiap ada yang ke situ kayak mau ngeratain gitu, ada yang kesurupan, ada yang sakit, ada yang diliatin sama sosok-sosok yang apa aja ada di situ. Itu selalu sampai sekarang. Dan nggak itu bisa masih kosong masih sekarang. Kosong, masih kayak lahan kosong, dan sekarang udah mulai jadi hutan. Itu jadi hak milik siapa? Masih yang itu, masih yang pembeli itu. Iya, cuma sampai sekarang nggak bisa diapa-apain. Sampai sekarang nggak bisa diapa-apain. Itu cuman area rumahku doang yang dulu. Area yang lain sih udah bisa, udah hampir ada yang dibikin rumah juga. Cuma untuk area aku itu nggak bisa diapa-apain. Sampai beko masuk ke area aku aja langsung patah. Itu beneran nyata. Itu nyata beneran. Itu nggak bisa diapa-apain. Kayak gitu. Memang pesannya Abah itu rumah itu nggak boleh dijual. Kayak gitu. Kenapa rumah itu nggak boleh dijual? Karena ada suatu barang Abah yang ditanam di tanah di situ, dan itu yang ngejagain tuh yang 2 jenglot itu kayak gitu. Jadi ya mungkin karena dulu juga kasihan sama Umi juga ya Nyai, dia juga jauh dari tetangga, terus banyak anak-anak yang udah pada pindah kan, dia di situ cuma 2 orang tuh kayaknya khawatir gitu, makanya rumah itu dijual dan bikin rumah di deket tetangga gitu. Niat kita sih sebenarnya baik, cuman kalau Abah itu ngelarang sebenarnya untuk dijual karena masih banyak benda-benda pusaka Abah yang ditanam di situ kayak gitu. Dan itu yang ngejagainnya itu 2 sosok itu yang nyeremin kayak gitu. Bahkan ada yang sempat kayak mengambil pusaka milik Abah mungkin di situ, dia udah bertapa, dia malah muntah darah. Dan di sosok yang galak itu Nyai, dia datang hampir mau nyelakain, hampir muntah darah kayak gitu.
dan nggak ada yang berani. Sekarang kayak udah hutan aja udah itu emang ya, maksudnya pesan orang tua sebisa Iya. mungkin ya dijaga gitu. Iya bener. Ya memang aduh, kalau misalkan aku ceritain dari awal sampai akhir mungkin sampai pagi kita Nyai. Itu untuk next episode kayaknya Wah. boleh ya guys ya. Boleh. Luar biasa nih Neng ceritanya. Ya itu Aduh. bener-bener ya gimana ya, karena dari keturunan sudah mengikuti ilmu spiritual ya akhirnya sampai sekarang pun ya aku sedikit ngerti lah sama hal-hal kayak gitu. Tapi ini maaf, ada pesan buat Neng sendiri nggak khusus dari almarhum sebelumnya? Sebenarnya aku tuh paling disayang ya Nyai sama Abah, di antara keluarga yang lain aku yang paling disayang gitu. Sebenarnya nggak ada yang spesial banget sih untuk pesannya, cuman aku pernah dimimpiin karena waktu pas Abah meninggal tuh aku masih keadaan masih agak kecil sih, jadi masih belum ngerti banget gitu. Aku cuma Abah cuma bilang katanya jagain keluarga, karena banyak keluarga aku yang kayak agak jalannya tuh agak kurang baik lah gitu, melenceng. Terus Abah cuma berpesan kamu tuh harus jagain keluarga kamu, harus nasehatin kalau bisa kayak gitu. Pokoknya karena gini loh Nyai, banyak sosok-sosok yang kita nggak pernah tahu ya itu hal negatif atau bukannya kan. Banyak yang ke om aku atau ke saudara-saudara aku dan mereka malah membuat hal negatif dong kayak gitu. Dan itu yang membuat keluarga aku, sebagian keluarga aku tuh yang melakukan hal-hal yang kurang baik kayak gitu, sampai ada yang yaitu yang tadi aku ceritain, sampai nikah sama jin, sampai pesugihan kayak gitu. Dan Abah tuh selalu pesan ya, kamu tuh harus ngingetin, kamu harus jaga keluarga kamu gitu. Memang amazing Pesannya. Semangat buat Neng Sherly. iya, amin. Mudah-mudahan sukses terus ya guys ya. Iya. Makasih banget nih udah mau cerita. Sebetulnya pertanyaan itu masih banyak guys, cuman kasihan kan. Jadi kita akan lanjut next episode, nanti kita bikin lagi ya. Iya. Neng. Dan mohon maaf jika kalau misalkan kata-kata aku tuh kurang dimengerti gitu kan, aku grogi guys. Grogi tapi dia bisa cerita panjang lebar guys, dan itu detail gitu, luar biasa Grogi sih. banget, jadi ya malu lah ya, apalagi ada si kecil gitu dan tadi ngeliatin aku dia gitu. kepo sebetulnya. Raja tuh kepo, tante ini kok banyak sekali katanya. Iya, aduh. Banyak sekali tante. Jadi tadi tuh sudah dibawa ya, mami itu yang diceritain ada. Iya Gitu ya. Waduh. Makanya jadi kamu mungkin lihat mata aku tuh kemana-mana gitu. Jadi dia juga meneris kayak mami itu. Iya. Dan guys, kalau kalian ketemu sama Neng Sherly, kalau dia cerita gitu, even itu ceritanya tadi lucu mau ngerjain pocong lah, Iya. gitu. Tapi seriously ada auranya tuh beda gitu kalau dia udah cerita gitu keluar. Iya. Karena ya kalau orang yang cerita nyata itu pasti kerasa ya Iya, Nyai. benar. Kecuali kalau orang yang berbohong itu pasti ya memang biasa Iya, gitu. Karena iya. kan dia nggak inget sama kejadian itu Dan gitu. Kalau mungkin aku kan sosoknya flashback belum ya. tentu ada kan, Iya, ya. kalau aku kan ke flashback ke masa itu ya aku bener-bener ngeliat gitu. Jadi untuk orang-orang indigo seperti Nyai ya pasti ngerasain. Oke guys, jadi mungkin segitu ya podcast kita Iya. hari ini. Makasih buat Neng Sherly. Jangan lupa mampir channelnya apa Neng? Diary Neng Sherly. Dari Neng Sherly. Di subscribe, di like, di share videonya, ditonton juga ya guys ya. Dan jangan lupa untuk selalu nonton tayangannya Nyai. Makasih buat semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.